Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa keren yang harganya cuma 2 juta untuk 45 orang dengan fasilitas lengkap, halaman luas, udara dingin, dan view-nya juga cakep, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Pertiwi yang berlokasi di Jalan Air Terjun, Cilember, Megamendung, Bogor. Villa Pertiwi baru aja opening di bulan Oktober 2025 lalu, gengs. Wah, masih lumayan baru kan? Dan villa ini merupakan bagian dari manajemen surganya villa, yang beberapa villanya juga udah banyak yang aku review ya. By the way, villa ini tuh lokasinya deket banget loh sama Curug Cilember. Cuma 500 meteran aja atau 2 menitan berkendara. Wah, deket banget kan, gengs? Jadi Villa Pertiwi ini tuh cocok banget buat kalian yang mau staycation sambil wisata alam. Nah, untuk menuju ke Villa Pertiwi, kita bisa pakai Google Maps ya. Dan pilihnya adalah yang Villa Pertiwi Cilember ini, gengs. Untuk rute jalannya, nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Lalu setelah melewati rumah makan pagi sore, siap-siap di depannya itu kita akan belok kiri masuk ke Jalan Hankam. Yang patokannya ada Pelang Aries Biru ini ya. By the way, akses jalannya tuh bagus dan bisa dilewati juga oleh bus medium loh. Jadinya aman deh. Nah, setelah melewati Villa Aries Biru, nanti nggak jauh di depannya akan ada 2 cabang jalan. Dan kita ambil belok kanan masuk ke Jalan Jogjogan. Lalu kita ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps. Terus pas ketemu 2 cabang jalan ini, kita ambil yang di sebelah kiri, yaitu Jalan Air Terjun. Dimana jalannya ini tuh menanjak, tapi aman kok, gengs, nggak curam. Setelah itu akses jalannya mulai mengecil ya. Namun tenang aja, masih bisa dilewati oleh 2 mobil yang berlawanan arah kok. Lalu patokan terakhir adalah nanti di depan ini kita masuk ke dalam gang di sebelah kiri yang ada warung ini ya, gengs. Dan gak jauh dari depan gang, akhirnya kita sampai juga nih di Villa Pertiwi yang posisinya berada di sebelah kanan. Dan udah ada pelang nama villanya juga ya. Dari pintu gerbang ini kita masih masuk lagi ke dalam. Dan rumah ini adalah rumah penjaga villanya, gengs. Jadi area villanya tuh ada di atas ya, sehingga lebih private. Sedangkan di area bawah tadi udah bisa dijadikan sebagai area parkir sampai ke atas sini. Dan akhirnya terlihat juga nih bangunan villanya. Di sepanjang jalan ini merupakan area parkir yang luas dan bisa memuat kapasitas hingga 15 mobil loh. Bahkan 7 bus medium pun bisa parkir di sini, gengs. Wah, spesies banget kan area parkirnya. Villa Pertiwi memiliki kapasitas maksimal 45 orang dengan 6 kamar tidur, 5 kamar mandi, halaman yang luas, kids playground, lapangan badminton, private pool, biliar, karaoke, dan fasilitas lengkap lainnya. Pokoknya cocok banget deh buat gathering sama keluarga besar ataupun teman-teman. Nah, yang aku suka, villa ini tuh memiliki halaman yang super luas dan areanya dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi, sehingga membuat suasana di sini tuh asri banget. Di bagian depan terdapat ayunan, lalu turun sedikit ke bawah disediakan lapangan badminton. Wah, seru banget ya. Dan tenang aja, untuk peralatan badmintonnya pun udah disediain dari pihak villa kok, gengs. Jadi nanti kita tinggal main aja ya. Melipir ke tengah halaman, terdapat area duduk yang nyaman dan teduh. Terus kerennya lagi, dari sini juga terlihat view Gunung Gede Pangrango loh, gengs. Masya Allah, dijamin betah deh nongkrong lama-lama di sini. By the way, Villa Pertiwi ini juga ramah anak loh, karena terdapat kids playground. Jadi nggak cuma orang dewasa aja ya yang happy, tapi bocil juga bakalan betah, gengs. Apalagi ada halaman hijau yang luas banget, sehingga mereka pun bisa bebas lari-larian sepuasnya di sini. Selain itu, tentunya disediakan fasilitas yang wajib ada di setiap villa, apalagi kalau bukan private pool. Nah, yang aku suka, kolam renang ini tuh besar,
Jadinya enak ya, kita bisa berenang dengan maksimal. Dan terdapat sekat antara kolam anak dan kolam dewasa, gengs. Sehingga lebih aman juga untuk anak-anak yang berenang. Untuk kedalaman kolam anak adalah 50-70 cm, sedangkan kolam dewasa kedalamannya mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. By the way, airnya ini langsung dari air pegunungan loh, gengs. Jadi pastinya seger banget ya. Nah, kalau udah beres berenang, nanti kita bisa langsung bilas di kamar mandi yang ada di area bawah ini. Terdapat 2 buah bilik, yaitu ada yang khusus untuk ganti baju aja tanpa disediakan air keran, sedangkan di sebelahnya baru deh terdapat area shower room untuk mandi. Terus di dekat kolam berenang terdapat 2 buah gazebo. Nah, untuk gazebo pertama ini ukurannya sih nggak terlalu besar ya, namun kita bisa duduk-duduk santai, gengs. Apalagi di sebelahnya merupakan halaman hijau yang luas. Jadi kalau mau leye-leye sambil ngawasin anak-anak bermain di sini, bisa banget ya. Next, untuk gazebo satunya lagi, posisinya agak di belakang, namun areanya tuh lebih luas ya. Dan asiknya lagi, di bawah gazebo ini ada kolam pancing loh, gengs. Jadi buat kalian yang hobi mancing, wajib banget deh staycation di sini. Ditambah view-nya juga cakep banget, yaitu terlihat keseluruhan area Villa Pertiwi. Oke deh, sekarang kita mulai yuk Villa Tour. Villa Pertiwi terdiri dari 2 lantai dan memiliki area semi terbuka di dining room dan dapur yang bisa langsung terhubung ke area outdoor. Sebenarnya kita juga bisa masuk dari area samping, gengs. Tapi aku bakal mulai dari pintu utamanya dulu ya, dimana kita mesti naik tangga dulu. Tapi kalau nggak mau pakai tangga, juga bisa lewat samping kok. Dan begitu masuk, langsung terlihat area living room yang luas. FYI, ruangan ini merupakan bangunan baru semenjak dihandle oleh surganya villa loh. Karena sebelumnya tuh nggak ada ya. Makanya vibes-nya lebih modern dan kekinian. Disediakan beberapa buah sofa yang nyaman, dan ada karpet besar di area tengah. Sehingga cocok banget deh buat ngumpul rame-rame di sini. Villa ini tentunya juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan karaoke set. Terus enaknya lagi, karena area villa ini kan luas banget ya. Dan kebetulan juga di sekelilingnya banyak villa lainnya, gengs. Jadi kita bisa bebas karaokean deh, tanpa mengganggu warga sekitar. Di bagian tengah ini, tepat di bawah tangga, terdapat area musola. Walaupun areanya kecil, namun tetap nyaman dan private ya, gengs. Di lantai bawah ini terdapat 3 kamar tidur. Dan langsung aja kita menuju ke kamar tidur pertama yang posisinya berada di sebelah kanan. Nah, dari kamar pertama ini terdapat akses langsung keluar ya. Jadi sebenarnya villa ini tuh areanya terbuka gitu loh, gengs, yang mudah diakses dari area outdoor. Di depan kamar terdapat teras yang diisi dengan 2 buah bangku dan meja. Oke deh, sekarang kita cek bagian dalam kamarnya yuk. Wah, kamar ini tuh luas banget deh. Dan memiliki kapasitas besar, yaitu bisa untuk 6-9 orang, gengs. Karena diisi dengan 3 buah double bed. Setiap kasur udah dilengkapi dengan 2 buah bantal, 1 guling, dan selimut. Lalu terdapat cermin gantung dan karpet di bagian depan. FYI, semua kamar tidur di Villa Pertiwi ini udah ada private bathroom ya. Jadinya lebih nyaman deh. Terus di sini juga disediakan mini pantry, namun gak ada peralatan masak maupun peralatan makan ya. Jadi areanya tuh kosong aja, gengs. Nah, sekarang kita cek private bathroomnya yuk. Untuk di kamar mandi di lantai bawah ini udah pakai water heater ya. Namun untuk handuk dan toiletries lainnya nggak disediain, gengs. Dan untuk klosetnya adalah kloset jongkok. Dari area pantry ini terdapat pintu samping yang kalau dibuka itu terdapat jalan kecil yang langsung terhubung ke teras depan. Keluar dari kamar pertama, sekarang kita move ke sisi lainnya, yaitu kamar tidur kedua. Di depan kamar merupakan area teras lengkap dengan bangku dan meja. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidur kedua. Area kamarnya masih sama-sama luas, namun bedanya kamar ini tuh diisi dengan 2 buah double bed dan 1 single bed.
Namun masih ada space yang luas ya, jadi bisa diisi dengan extra bed gengs. Nah untuk extra bed ini kita bisa sewa yang harganya adalah 35.000 per bed. Lalu kamar ini juga dilengkapi dengan lemari terbuka, cermin, dan karpet. Di area pojok merupakan private bathroom. Dan sama seperti di kamar mandi pertama, di sini juga udah ada water heater ya. Namun bedanya kamar mandi ini menggunakan kloset duduk. Nah, yang bikin unik adalah di dalam kamar kedua ini ternyata ada kamar ketiga loh gengs. Dan seperti ini kamarnya. Areanya sih kecil ya, dan hanya diisi dengan satu buah single bed dan side table. Jadi kamar ini tuh kayak kamar tambahan gitulah. Cocok banget buat kalian yang nggak mau tidur sendiri tapi tetap butuh privacy gengs. Dan dari sini juga terdapat pintu samping yang bisa langsung terhubung ke area biliar dan dining room. Dari kamar kedua ini, di depannya merupakan area biliar gengs. Ruangannya pun luas dengan konsep terbuka, jadi udaranya tuh lebih enak ya. Berasa banget deh angin sepoi-sepoinya. Terus di sini juga disediakan dispenser loh. So kalau haus nggak usah jauh-jauh ke dapur ya, tinggal ambil minum aja di sini. Wah kalau kayak gini sih enak banget deh. Bapak-bapaknya bisa main biliar di luar dan ibu-ibunya bisa seru-seruan karaokean di dalam gengs. Next kita ke area selanjutnya yaitu ada dining room dan dapur. Jadi ruangan ini tuh terpisah dari bangunan utama villa, tapi masih bisa diakses dari dalam maupun luar ya. Ruangan ini konsepnya pun terbuka, jadi udaranya tuh udah pasti sejuk dan seger deh. Tentunya kegiatan memasak pun akan lebih nyaman ya, karena sirkulasi udaranya berjalan dengan maksimal. Disediakan 2 set meja makan dengan kapasitas duduk untuk 6 orang, dan di sebelahnya lagi masih ada dengan kapasitas duduk untuk 4 orang. Jadi kalau di total bisa untuk 10 orang gengs. Nah untuk peralatan dapurnya juga udah lengkap, disediakan kulkas dan dispenser. Lalu ada berbagai peralatan masak dan peralatan makan yang tersedia di sini. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. By the way, kalau kalian nggak mau repot-repot masak, tenang aja gengs. Villa Pertiwi juga menyediakan paket catering yang harganya mulai dari 100.000 sampai 125.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Nah untuk info lengkap tentang menu cateringnya, nanti bisa langsung kontak aja ke pihak villa ya. Di area ini juga disediakan kamar mandi, dan ini merupakan satu-satunya kamar mandi sharing yang ada di Villa Pertiwi. Namun di sini nggak ada water heater ya. Dan seperti ini view dari depan dining room yang langsung mengarah ke area outdoor. Wah seger banget ya gengs. Oke deh, tadi aku udah bahas semua area di lantai bawah. Nah sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Untuk di lantai atas ini terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan area balkon yang sangat luas. Jujur pas sampai di lantai atas ini tuh aku langsung salfok banget deh sama area balkonnya gengs. Dimana view di sekeliling villa terlihat lebih jelas dan lebih indah ya. Suasananya tuh bener-bener asri karena dikelilingi oleh pohon besar, sehingga udara dan view-nya tuh seger banget. Masya Allah. Dan balkon ini tentunya dilengkapi juga dengan area duduk ya. Jadi kita bisa nongkrong sambil menikmati keindahan alam. Terus kerennya lagi, kalau siang hari kan kita akan dimanjakan sama view pepohonan dan perbukitan ya. Sedangkan kalau di malam hari kita akan disambut sama city light view yang bertaburan kayak gini gengs. Masya Allah indah banget deh. Fix kalian harus cobain staycation di villa ini ya, karena pemandangannya secantik ini gengs. Apalagi kalau buat kumpul bareng keluarga ataupun teman-teman di momen liburan akhir tahun kayak sekarang. Wah pastinya mantep banget ya. Di belakang balkon terdapat 3 kamar tidur. Dan langsung aja kita melipir ke sebelah kanan, di mana terdapat kamar keempat dan kelima. Di bagian depan sama-sama dilengkapi dengan teras yang diisi dengan bangku dan meja. Nah sekarang kita cek yuk bagian dalam kamarnya.
FYI, di sini tuh terdapat 2 kamar sekaligus ya, yaitu kamar 4 yang besar ini dan kamar 5 di pojokan, gengs. Oke deh, kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama yaitu kamar tidur keempat. Kamar ini diisi dengan 2 buah double bed, lalu di depannya masih ada space kosong, sehingga kalau mau ditambah sama extra bed masih bisa banget ya. Jadi kapasitas kamar ini tuh bisa diisi oleh 4 orang bahkan lebih, gengs. Lalu di bagian pojok terdapat lemari dan cermin gantung. Sedangkan untuk kamar tidur kelima masih berada di dalam kamar keempat, cuma lebih privacy aja sih, karena ada pintunya, gengs. Dan sama seperti di kamar ketiga yang menyatu dengan kamar kedua, kamar ini pun diisi dengan 1 buah single bed dan ada storage kecil di sampingnya. So, kamar ini hanya bisa diisi oleh 1 orang aja ya. Kamar 4 dan 5 ini tentunya juga dilengkapi dengan private bathroom dan pantry ya, sama seperti di kamar-kamar lantai bawah, gengs. Terus area kamar mandinya juga cukup luas, namun untuk kamar mandi di lantai atas ini nggak ada water heater ya, dan menggunakan toilet jongkok. Lalu dari area pantry-nya juga terdapat pintu samping, di mana ada balkon kecil memanjang sampai ke teras depan, gengs. Dan view dari balkon samping ini adalah pepohonan hijau yang sangat rindang. Next, kita move ke ruangan di sebelahnya, di mana terdapat kamar tidur terakhir, yaitu kamar ke-6. Di bagian depannya pun masih sama, diisi dengan teras, lengkap ada kursi dan meja. Oke, sekarang aku mau tunjukin bagian dalam kamarnya. Nah, untuk kamar ke-6 ini, layout dan fasilitasnya tuh sama banget ya, kayak kamar tidur kedua yang berada di bawah, yang diisi dengan 2 buah double bed dan 1 single bed. Tentunya kamar ini juga spacious, sehingga bisa diisi oleh 5 orang, bahkan lebih ya, gengs. Pokoknya semua kamar di Villa Pertiwi ini tuh areanya luas-luas deh, jadinya cocok banget buat ramean. Sama seperti di kamar-kamar lainnya, kamar ini juga memiliki area pantry dan private bathroom. Tapi pantry-nya ini tuh kosong ya, hanya ada wastafel aja, gengs. Jadi sebelum masuk ke kamar mandi, kita akan melewati pantry dulu. Dan seperti ini private bathroom-nya. Areanya juga cukup luas, namun tidak disediakan water heater dan menggunakan toilet jongkok sama seperti di kamar mandi sebelah. Dari area pantry-nya ini juga terdapat pintu yang mengarah ke balkon samping dan bisa langsung terhubung ke teras depan, gengs. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Pertiwi. Masya Allah, view dari balkon atasnya tuh cakep banget deh. Dimana kita akan dimanjakan dengan lautan city light view yang indah kayak gini, gengs. Asli, nongkrong malam hari di sini tuh enak banget deh. Apalagi udaranya juga makin malam, tentunya semakin dingin ya. Kemarin itu sekitar 21 sampai 20 derajat Celcius. Pokoknya aku saranin kalau kalian mau nongkrong di sini sambil bawa jaket ya, karena anginnya pun lumayan kencang, gengs. Oke, ini aku udah di bawah, dan seperti ini suasana malam hari dari area outdoor Villa Pertiwi. Untuk pencahayaannya syahdu banget ya, karena banyak dipasang lampu gantung yang bikin suasananya tuh terkesan hangat atau warm di tengah dinginnya udara puncak. Dan ternyata pencahayaan di bangunan villanya tuh nggak kalah cakep dong, gengs. Bener-bener terang deh. Jadinya gak ada kesan spooky atau serem sama sekali ya. Apalagi kalau kita ramean. Wah, pasti makin seru lagi deh. Kita bisa ngumpul sambil main biliar karena pencahayaannya pun terang ya. Jadinya tetap nyaman kalau mau main biliar di malam hari. Apalagi dari sini juga terlihat city light view, gengs. Bahkan kalau kita buka pintu dari living roomnya pun akan langsung terlihat pemandangan lampu kota juga loh. Wah, gimana gak betah coba staycation di sini. Oke deh, sekarang aku mau spill suasana malam hari dari dalam villanya. Dan seperti ini, gengs. Lampunya tuh banyak ya, jadi kita bisa atur tingkat keterangannya.
Kalau mengumpul atau leleh dengan area yang lebih luas dan nyaman, bisa di living room ini deh. Malam harinya aku sama keluarga menghabiskan waktu dengan seru-seruan karaokean, gengs. Next, sekarang aku mau tunjukin pencahayaan di salah satu kamar tidur, yaitu kamar pertama yang berada di lantai bawah. By the way, untuk pencahayaan di semua kamar tidurnya so far sih sama ya, gengs. Lampunya terang dan cukup banyak, jadi kita juga bisa sesuaikan mau full terang atau dibuat lebih temaram juga bisa. Lanjut, kita melipir ke bangunan sebelah, yaitu area dining room dan dapur. Nah, untuk pencahayaannya juga sama-sama cakep ya, gengs. Pokoknya kalian gak usah khawatir deh. Semua ruangan di Villa Pertiwi ini tuh terang dan gak pelit lampu sama sekali ya. Nah, karena udara malam makin dingin, jadi tentunya perut mulai berasa lapar nih. Dan untungnya aku pesan catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa ya. Jadi kita tinggal duduk manis aja dan nikmatin aja, gengs. Untuk menunya ada ayam bakar, tahu dan tempe goreng, sambal, dan lalapan. Oke deh, kalau gitu aku sama keluarga makan malam dulu ya, gengs. Good morning. Seperti ini suasana pagi hari dari balkon atas Villa Pertiwi. Masya Allah, udaranya tuh masih dingin banget, yaitu sekitar 19 derajat Celcius, gengs. Jujur, sebenarnya bawaannya tuh mager banget deh. Masih pengen rebahan dan selimutan. Tapi kayaknya sayang ya kalau ngelewatin momen sunrise di sini. Apalagi view-nya pun makin terlihat jelas, yaitu ada Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Karena kalau agak siangan dikit, biasanya tuh udah ketutupan awan, gengs, gunungnya. Pagi harinya sekitar jam 7, sarapannya udah ready, gengs. Dan seperti biasa, menunya ada nasi goreng baso, lengkap dengan telur dan kerupuk. Nah, abis ini jangan skip videonya ya, karena aku bakal bahas harga menginap di villa ini. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Pertiwi. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Pertiwi. Sebuah villa murah di puncak dengan view yang indah, fasilitas lengkap, serta udaranya yang dingin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!